Nama saya Ika Irawati. Saya bekerja sebagai guru, staf koperasi dan juga penyiar radio. Oke, baik Mbak Ika. Mbak Ika ini kan orangnya super sibuk ya, sampai segala pekerjaan itu dilakukan ya Mbak Ika ya. Eh, Sebenarnya apa sih yang menjadi awal Mbak Ika menerima banyak pekerjaan seperti ini? Awal mulanya seperti apa sih Mbak? Bisa ceritain nggak? Awal mulanya ngelakuin banyak pekerjaan kayak sekarang sih sebenarnya dari ngajar PAUD dulu. Terus ngajar PAUD kan kita tentang sosial ya, melihat anak-anak di sekitar sekitar wihara tentunya. Mereka nggak ada pendidikan yang mendampingi mereka berkembang selama sebelum masuk TK. Jadi aku pun sebenarnya cuma diajak awalnya, diajak masuk ke PAUD, ngajar di PAUD, dibekali sama pelatihan-pelatihan, dan di sana kita semua kayak ya karena rintisan ya kerja bakti, dalam arti kita nggak mencari materi dulu di situ. Nah, terus setelah berkembang bertahun-tahun mulai ada jalan lain, kayak ditarik ke radio nih, jadi penyiar radio. Di situ juga banyak pengalaman yang didapat, terus sampai akhirnya terakhir bergabung di koperasi. Di koperasi itu cuma awalnya memang anak seorang petani gula ya. Kalau di sini kan emang produk utamanya itu gula semut. Nah, di situ dari para pelaku bisnis gula juga narik anak-anak yang berpotensi ya, berpotensi untuk bisa menggerakkan koperasi yang itu maksudnya si petani-petani itu nanti bergabungnya ke koperasi ini gitu. Ya sebenarnya niatnya sih awalnya untuk ya udah kita bareng-bareng aja, kayak memikirkan orang lain gitu kan. Nah, tapi setelah berjalan waktu akhirnya bisa jadi kayak pendapatan utama di koperasi terutama ya, karena aturan-aturan yang ada di koperasi ternyata juga mereka mengatur pekerja-pekerjanya untuk dapat nilai upah yang sepadan gitu. Jadi alhasil nih sekarang jadinya dari koperasi sendiri adalah penghasilan utama untuk pemasukan. Tapi di PAUD memang enggak ngambil gaji ya. Di radio juga ya kalau kerja dapat gaji, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Oke. Terus dari pekerjaan itu awalnya itu kemauan sendiri atau ajakan dari orang lain atau bahkan mungkin paksaan itu Mbak Ika? Enggak, kalau paksaan enggak ya. Kalau misal aku dipaksa kerja, aku nggak bisa tersenyum kayak sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya antara kemauan dan ajakan itu saling berimbang. Aku diajak, terus aku mau. Akhirnya kan kita jadi kerjasama yang baik tuh. Di PAUD juga seperti itu, diajak, terus aku sendiri mau belajar dan akhirnya jadi sesuatu gitu kan. Di radio juga, di koperasi juga seperti itu. Tapi nggak ada sistem yang kayak aku melamar terus ini harus seleksi dulu. Ya keuntungannya sih di sini tuh kayak aku nggak ikut seleksi yang terlalu ketat ya untuk bekerja di sini gitu. Ya akhirnya senang-senang sih di sini. Oke. Dan kan dalam menjalani pekerjaan ya, apalagi yang begitu banyaknya itu, ada nggak sih hambatan atau mungkin ya rintangan-rintangan yang eh, baik dari dalam diri Mbak Ika sendiri maupun dari orang lain gitu? Hambatan ya banyak sih sebenarnya hambatannya. Kayak kalau hambatan dari diri sendiri itu lebih ke kadang ada satu hari yang itu sangat malas banget untuk beraktivitas, ya hal-hal pribadi kayak gitu sih. Jadi kalau
kalau ngikutin kemalasan sih aku rasa nggak akan jadi kayak sekarang ya. Jadi kalau ada rasa malas ya udah, dipatahkan aja rasa malasnya. Kayak kalau rasa malas didiamin terus ya nanti akhirnya nggak maju. Jadi sejauh ini sih hambatannya kalau dari dalam diri sendiri rasa-rasa kayak gitu ya. Terus kalau dari luar itu kadang suka dipandang sebelah mata gitu loh sama orang gitu. Karena dari itu memakan waktu yang bisa dikatakan bahkan siang 24 jam itu masih kurang untuk menyelesaikan banyak hal di kerjaan gitu kan. Cuman kan kita tinggal pinter-pinternya ngatur waktu gitu kan. Jadi kayak omongan orang di luar sana tuh jadi ya udah sih, mereka nggak ngerti apa yang aku lakukan, ya udah terserah mereka mau ngomong apa. Yang penting aku melakukan hal yang baik, aku melakukan hal yang positif, aku nggak merugikan siapapun. Wes udah gitu. Pernah nggak sih Mbak Ika tuh ngerasa capek gitu, ngerasa bosan nih kerjaan, dari banyak pekerjaan ini bosan banget kerjaan, terus pengen udah berhenti atau gimana gitu, pernah nggak ini? Kebetulan kerjaannya tuh sama sekali nggak memakan nggak membutuhkan rasa bosan gitu ya. Soalnya kalau di radio kan nggak yang setiap hari ada gitu kan. Jadi kayak ada selang-selingnya, otomatis nggak ada bosannya tuh. Ada tiga kegiatan besar yang itu bisa di rolling gitu kan. Jadi saling ganti-gantian dan aku rasa ini nggak bikin bosan sama sekali. Orang-orangnya beda-beda juga. Oke, nah kan tadi juga yang tantangan dari dalam diri kan ya, ada males gitu kan. Nah itu kalau pas ngerasain males itu caranya gimana buat ngilangin gitu loh, ngilangin males nih? Apakah dengan shopping atau mungkin jalan-jalan atau bagaimana ya? Ngilangin rasa malas, aku lebih kalau misal pagi rasa malas aku harus bergerak apapun itu. Jadi intinya aku nggak membiarkan badanku ini bersantai terlalu lama kalau memang lagi males ya. Terus bisa dengan menikmati minuman yang enak atau juga pergi, katakan kalau lagi nggak enak hati, kadang aku ngajak temen nih, ayo kita makan jajan sehat yuk. Oke, cuy. jadi hal-hal negatif yang dari dalam diri itu bisa teratasi gitu loh. Mau itu cuma sekedar keluar makan bakso doang sama teman atau beli minuman apa sama temen sambil cerita-cerita, udah semua teratasi. Menarik sekali ya, Mbak Ika. Nah tadi kan kita sudah bahas soal kesehariannya Mbak Ika nih, soal pekerjaan, soal tadi ngilangin rasa malas. Nah sekarang kita bahas agak yang lebih ya agak umum aja ya, Mbak Ika ya. Oke. Mbak Ika kan Mbak Ika ini merupakan salah satu aktivis kepemudaan juga ya. Jadi Mbak Ika ini selain bekerja yang tadi yang disebutkan, Mbak Ika ini juga seorang aktivis kepemudaan baik di segi agama maupun yang segi umum ya, masyarakat secara umum. Nah kira-kira nih Mbak, kalau Mbak ngelihat anak-anak muda sekarang itu seperti apa sih? Apakah mereka aktif atau mungkin kreatif atau gimana? Anak muda sekarang aktif, iya, mereka aktif. Mereka orang-orang yang pintar menurutku. Tapi dari kepintaran mereka itu kadang melebihi batas orang dewasa gitu loh. Kayak harus ada pendampingan yang tepat untuk mereka supaya kepintaran ini benar-benar terarah gitu. Kadang kan ada yang memang pintar tapi nggak terarah. Jadi efeknya adalah efek buruk yang muncul ke masyarakatnya gitu kan.
Eh, ya kalau ditanya secara keseluruhan sih, anak muda sekarang, pemuda-muda sekarang itu bibit yang unggul ya untuk kemajuan pastinya. Tapi tergantung nanti pengarahannya itu akan seperti apa ke mereka. Itu sih. Baik, kalau dari tadi kan ada yang mungkin disampaikan ngelewatin batas dari kemampuan orang yang lebih dewasa gitu kan loh. Intinya berarti kan Yeah. bisa juga positif, bisa juga negatif gitu. Ya. Misal kalau negatifnya nih kan, negatifnya dari pergaulan kan, mungkin pergaulannya mungkin yang enggak baik gitu kan. Nah itu kira-kira untuk mencapai pergaulan yang baik itu, baiknya kalau menurut Kak Ika itu seperti apa sih? Mencapai pergaulan yang baik. Ya maksudnya biar pergaulannya itu tetap baik, tetap ke jalan yang mungkin lurus-lurus aja gitu, nggak Lurus. usah neko-neko, nggak usah yang macam-macam seperti yang tadi melebihi batas dari kemampuan orang dewasa gitu. Sebenarnya kalau pergaulan tuh nggak harus sama orang baik ya. Pergaulan itu baik, mau sama siapapun baik, yang penting kita bisa menempatkan diri aja sih. Dalam arti kalau kita nggak bisa tuh milih, kita harus berteman sama orang yang baik-baik aja nih, yang akhlaknya baik-baik gitu. Pasti kita juga punya temen yang akhlaknya juga akhlakless, yang nggak ada akhlak gitu kan. Kayak yang penting tuh kita bisa tahu kalau oh ini tuh nggak baik untuk kita lakukan, untuk kita tiru. Terus kita bisa juga menempatkan diri, oh ini yang baik untuk kita, kayak gitu kan. Karena yang namanya pergaulan anak muda itu memang nggak bisa dibatasi harus sama orang baik. Mereka harus banyak pengalaman ketemu sama jenis-jenis orang yang berbeda gitu. Dan aku rasa poinnya adalah anak muda ini harus ada pembekalan dari orang tua juga sih. Maksudnya orang tua nggak boleh mengekang anaknya untuk tidak berpacaran katakan, karena itu adalah tahap-tahap yang emang harus dilalui itu anak-anak muda. Mereka harus ngerti, harus kenal banyak orang, harus ngerti ngolah perasaan gitu kan. Jadi untuk mencapai pergaulan yang baik, aku rasa tetap nggak bisa dilakukan sendiri. Harus ada dukungan orang tua, dukungan lingkungan juga, dan diri sendiri itu juga pasti ya. Karena diri sendiri yang tahu batasnya mana nih aku boleh ngelakuin sesuatu yang kayak gini, mana yang enggak, mana yang baik untuk aku, mana yang enggak, mana yang bikin hati aku nyaman, mana yang enggak, kayak gitu kan. Jadi semua kembali kayaknya akan lebih baik kalau itu dibekali juga sama kemampuan religiusnya ya dari masing-masing orang. Dan itu agak sulit untuk sekarang ya. Jadi sebagai kita yang, maksudnya kita sebagai orang yang punya pemahaman kayak gini juga harus ngajak juga anak-anak itu, teman-teman remaja, supaya mereka pun ya bisa apa ya namanya, lebih apa ya, terbuka sama segala macam hal, tapi dia juga bisa menempatkan diri gitu loh. Ya kayak gitu. Baik. Nah itu kan tadi dari segi pergaulan gitu Mbak Ika ya. Pernah nggak sih nemuin yang permasalahan lain yang dialami sama anak-anak muda sekarang itu? Misalnya Misal dalam mungkin apa karir atau mereka itu sudah sekolah, maksudnya sekolah tinggi-tinggi, tapi mereka masih bingung nih kedepannya mau berkarir seperti apa gitu. Bisa juga mungkin ya tadi percintaan atau apa gitu. banyak sih ya, nggak banyak banget, cuma beberapa nemuin juga. Kayak misal dia sekolahnya di otomotif, tapi ketika dia ngopi katakan tuh, ngelihat orang meracik kopi dengan hiasan-hiasan bagus gitu, dia jadi tertarik, terus mencoba. Tapi di tengah percobaannya dia, terus dia merasa aduh aku nggak bisa lagi nih kayak gini, kayak ya terus mereka kayak bilang
kayaknya ini bukan passion aku deh kayak gitu. Jadi mereka belum sampai mentok tapi udah nyerah dulu. Itu ada yang kayak gitu. Terus kalau urusan percintaan kadang yang aku nggak habis pikir sih, kadang orang suka apa ya, oke, pacaran sih, in relationship gitu, tapi aku nggak suka dengan, maksudnya aku kayak nggak bisa mentoleransi kalau pasangan itu kayak saling membatasi gitu loh, karena kita punya kehidupan sendiri, kita punya pribadi sendiri-sendiri, dan kita belum jadi satu keluarga yang katakan suami istri gitu. Kenapa harus dibatasi kayak gitu? Ya berteman aja gitu kan. Ya itu permasalahan yang sering aku lihat sih di anak-anak muda. Atau kadang kalau anak muda sendiri kadang ada krisis kepercayaan diri sih. Mereka kayak merasa nggak ada passion, terus akhirnya aku nggak tahu nih mau jadi apa nanti, kayak gitu sih yang Berarti mereka masih kayak proses mencari jati diri gitu ya? iya. Atau mungkin mereka mencari jati diri, ataukah mungkin hanya mencari pengakuannya dari orang lain gitu? Itu tergantung orangnya ya. Tapi aku rasa dua-duanya itu jadi problem yang besar di generasi mudanya kita ya. Karena pencarian jati diri itu kita di era yang sekarang nih, kita tuh kayak nggak ada tolak ukur yang maksudnya yang fokus. Misal kalau zaman dulu kan oke, model kita adalah Buddha Sakyamuni katakan, tapi kalau sekarang kan bias. Jadi ada orang yang dia bagus di bidang matematika, ada orang yang bagus di bidang seni, ada yang bagus di bidang YouTube gitu kan. Nah itu kan jadi kiblatnya jadi macam-macam, sekarang jadi berkembang macam-macam. Dan kalau anak-anak yang nggak bisa tahu apa sih kemampuannya dia, apa sih yang bakat yang dia punya, nanti akhirnya mereka juga akan bingung tuh, sebenarnya aku tuh apa sih gitu loh. Terus kalau pengakuan itu kadang bahkan hubungan aja perlu diakui gitu loh. Betul. Iya kan, jadi yang jadi polemik tuh kadang sebenarnya hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan, maksudnya bisa diselesaikan dengan gampang tapi dibikin susah. Itu kadang yang anak-anak muda sekarang lakukan gitu, yang mereka alami. Kayak harusnya kan kalau sayang tinggal bilang sayang aja gitu loh, nggak perlu sampai harus galau kesana kemari gitu kan. Terus misal pengen diperhatikan orang tua, ya lakukan apa yang bikin orang tua menotis, apa sih yang perhatikan gitu loh. Nilai plus di orang tua tuh apa, tinggal dilakuin aja kan, otomatis dia dapat pengakuan dari orang tua dong. Kadang itu suka dibikin repot gitu loh. Jadi hidupnya anak muda sekarang tuh kayak repot. Gitu sih kalau menurut aku ya. Oke. Terima kasih banyak, kita sudah nggak kerasa nih sudah banyak banget pertanyaan yang saya sampaikan ke Mbak Ika nih, dan banyak banget tadi pelajaran yang mungkin ini nih bisa jadi motivasi buat anak-anak muda loh. Seorang wanita masih muda sekarang sudah banyak pekerjaannya, sudah mengemban banyak tugas, kan luar biasa sekali. Nah, nih Mbak Ika, untuk terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda saat ini? Mungkin ya pesan-pesan biar mereka lebih semangat lagi buat mungkin meraih cita-citanya atau bagaimana gitu. Pesanku sih nggak banyak ya. Kalau aku sendiri akan bilang ke anak muda, jadi diri sendiri aja. Apa yang kita pengen kejar aja. Kalau misal nggak bisa ngejar sendiri, bilang sama orang tua, bilang sama teman-teman, mereka yang akan bantu kita, support kita. Ayo nih, gapai impian-impian yang ada di pikiran kita. Jadi jangan sampai
impian itu cuma berhenti di pikiran aja, lakukan gitu loh. Selagi masih muda, nggak usah keburu-buru pengen nikah ya. Enaknya tuh ngejar impian dulu. Nanti pengalaman-pengalaman itu yang akan membuat kita jadi apa ya? Jadi sesuatu yang itu nilai plusnya kita, dan itu akan menarik jodoh yang baik untuk kita gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali Mbak Ika. Iya, See you. terima kasih. Terima kasih waktunya. Semangat. Ih.